Lalu di sini ada, karena di sini ada perbedaan nilai antara cost dengan NRV. Contohnya di sini kita memperoleh barangnya itu 82.000. Lalu pas dilihat ketika dinilai berdasarkan NRV-nya memiliki nilai 70.000 gitu kan. Berarti itu kan ada perbedaan nilai ya antara cost dengan NRV. Nah, perbedaan nilai itu perlu kita sesuaikan, perlu kita jurnal penyesuaian. Nah, untuk mengakui adanya penyesuaian atas perbedaan harga antara cost dengan NRV dari si persediaan yang ada tersebut, maka ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama metode loss dan yang kedua metode COGS. Kalau metode loss itu di sini kita harus melihat nih harga cost itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan NRV-nya. Karena di sini cost-nya itu 82 dan NRV-nya 70.000, nanti bisa ditarik kesimpulan bahwa si perusahaan mengalami penilaian yang terlalu rendah nih kalau NRV, karena perusahaan dulu membeli barangnya 82, tapi kalau NRV dinilai dengan NRV itu hanya 70, berarti kan ada kerugian karena pengakuannya lebih rendah 12.000 dibandingkan harga perolehannya. Maka karena yang diakui oleh perusahaannya hanya 70 sedangkan dulu membeli 82, sehingga ada kerugian. Kalau kerugian maka ada pengakuan loss. Nah, karena di sini loss itu merupakan pengurang dari pendapatan, sehingga loss itu saldonya menjadi di debit. Maka kalau menggunakan loss method yang selisih tersebut diakui sebagai di debitnya loss due to decline to NRV, di kreditnya itu inventory karena nilainya mengurangi nilai si inventory tersebut. Bagaimana kalau sepertinya NRV-nya lebih besar, contohnya 90.000, maka di sini kan ada laba karena cost dari persediaannya itu 82, sedangkan yang diakui berdasarkan NRV-nya 90.000, berarti ada selisih senilai 8.000. Nah, karena ada selisihnya itu lebih besar NRV-nya, maka itu ada keuntungan. Berarti kalau keuntungan itu ada gain, maka kalau gain nilainya itu akan menambah nilai inventory. Maka kalau menggunakan loss method, di debitnya itu inventory, di kreditnya gain due to decline to NRV 8.000. Itu kalau asumsinya NRV-nya lebih besar. Lalu kalau balik lagi ke penjelasan yang tadi bahwa di sini contohnya perusahaan mengalami penilaian yang lebih rendah dibandingkan cost-nya. Kalau tadi menggunakan loss method, kalau sekarang menggunakan COGS method. Nah, untuk COGS method, si kekurangan harganya tersebut itu dialokasikan ke penambahan COGS, tidak diakui sebagai loss. Di kreditnya sama inventory. Nah, dari dua metode tersebut nanti kita akan bisa melihat pengaruh ke dalam laporan laba ruginya. Seperti yang kita ketahui bahwa loss itu masuknya ke other expense, sehingga nanti untuk pengakuan loss di loss method yang dibalik kayaknya. Bentar. Untuk yang loss method itu yang loss hadunya itu diakui di other income and expense senilai 12.000, sedangkan untuk COGS method yang 12.000 nya diakui di COGS. Salah lagi, harusnya 12.000. Yang untuk COGS 120.000 dari 108 dari COGS murninya ditambah dengan 12.000 hasil penyesuaian yang NRV dan cost, maka jumlah COGS-nya menjadi 120.000. Sehingga untuk dari kedua metode ini ada perbedaan di perolehan gross profit. Kalau menggunakan loss method itu gross profitnya hanya 92, kalau menggunakan COGS method gross profitnya 80.000. Bisa dilihat ya, kalau kita menggunakan loss itu akan ngaruhnya ke beban, kalau menggunakan COGS method akan ngaruhnya ke perolehan gross profit. Kalau tadi kita langsung mengakui ke pengurangan inventory, kalau ini kita menyesuaikan atas penilaian adanya penyisihan nilai dari si NRV dan cost-nya menggunakan
allowance method. Di debitnya loss due to decline to NRV, di kreditnya masuk dulu ke allowance to reduce and inventory to NRV, nilainya 12.000. Nah, ini sama halnya dengan pengakuan yang allowance for bad debt, utang, sifatnya mengurangi persediaan. Ini pengaruh ke dalam laporan posisi keuangannya, di mana inventory adanya di laporan posisi keuangan di bagian current asset. Jika tadi kita mengakuinya adanya allowance to reduce inventory, itu nanti diakuinya di bawah inventory, sifatnya mengurangi inventory. Lalu untuk metode estimasi persediaan, nah selain kita menghitung persediaan berdasarkan asumsi arus biaya yang tadi, itu kita juga bisa menghitung dengan menggunakan metode estimasi persediaan. Nah, kalau sepertinya yang tadi itu kita lebih real menghitung berapa jumlah persediaan yang ada secara fisiknya. Contohnya kalau di perusahaan awalnya memiliki 100 unit, pas dicek di tanggal 30 atau pada saat perusahaan melakukan stock of name, si persediaannya itu tinggal 10, berarti kan langsung si 10 itu dikalikan dengan harga per unitnya berapa gitu. Nah, namun kalau menggunakan metode estimasi persediaan, ini kita akan mengestimasi berapa ya persediaan yang tersisa, berapa ya persediaan yang terjualnya, karena yang diakibatkan adanya ketidakpastian. Contohnya biasanya metode ini digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami musibah, mengalami kebakaran, karena pada saat terjadinya musibah tersebut perusahaan kehilangan informasi terakhir berapa sih saldo persediaan yang ada. Contohnya di sini di pasar di Balubur ada banyak toko, salah satunya toko kerudung. Nah, kerudung tersebut di awal Januari kan ada saldo ada awal dari Desember. Lalu selama Januari itu si toko kerudung tuh membeli persediaannya berapa. Lalu tiba-tiba di pertengahan bulan itu di Balubur mengalami kebakaran sehingga menghanguskan semua barang yang ada di toko tersebut termasuk kerudungnya. Sedangkan perusahaan belum sempat menghitung berapa jumlah persediaan yang tersisa di akhir bulan, karena dari informasi tersebut perusahaan bisa menghitung berapa ending inventory-nya, berapa harga pokok penjualannya. Kalau perusahaan tidak mengetahui ending inventory-nya, maka sulit bagi perusahaan untuk mengetahui harga pokok penjualannya. Nanti akan berpengaruh juga ke berapa perolehan laba kotornya. Nah, untuk menghitung untuk kasus seperti ini biasanya si perusahaan bisa menggunakan metode estimasi. Nah, untuk metode estimasi itu ada dua jenis. Yang pertama metode laba kotor dan yang kedua metode retail atau metode eceran.